Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Al-Khalil bin Ayyud bahwa ada seorang abid ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Ketika dia berjalan selalu diikuti oleh awan. Tiba-tiba ada seorang pelacur yang tergerak hatinya, ingin bertanya tentang ilmu agama, ingin merubah hidupnya dari yang tidak baik menjadi baik, ingin kembali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika si pelacur itu mendekati si abid ahli ibadah ini, tiba-tiba dia mengusirnya. Pergilah engkau dari sini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku sudah mengampunkan dosa si pelacur itu dan menghapuskan, menghilangkan amal si abid yang ahli ibadah itu. Ada satu kisah lagi di zaman Bani Israel. Seorang abid ahli ibadah, banyak ibadahnya, soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sedang sujud, diinjak oleh orang kepalanya. Lalu dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan mengampunkanmu, kata dia. Lalu Allah menjawab, hei orang yang bersumpah atas namaku, engkaulah yang tidak aku ampuni. Kata Al-Haris Al-Muhasibi, apa kata beliau? Orang yang ahli ibadah itu, orang yang banyak amalnya itu, orang yang soleh itu, di dalam hatinya dia merasa besar, dia merasa mulia dengan amal ibadahnya, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal ibadahnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, kata beliau, rubbama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Terkadang Allah itu membukakan untukmu pintu ketaatan, tetapi Allah tidak membukakan untukmu pintu qabul, penerimaan. Sebagaimana ada kalanya engkau ditakdirkan berbuat dosa, kemudian itulah yang menjadi wusul engkau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Terkadang taat itu dibarengin dengan penyakit hati. Taat itu ternyata dibarengi dengan penyakit hati.
yang bisa menghilangkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ujub, sombong dengan amal ibadahnya, merasa besar dengan amal solehnya, merasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang dosa itu diiringi dengan merasa hina, rendah diri, tidak ada apa-apanya, tidak merasa pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu menjadi wusul sampaimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati beramal soleh, hati-hati yang selama ini sudah baca Quran, sudah mendekatkan diri kepada Allah lewat salat Jumat berjamaah, lewat salat fardu berjamaah ke masjid. Hati-hati dengan amal soleh, dengan ketaatan yang sudah kita perbuat. Jangan ada rasa sombong di dalam hati, karena itu bisa menghapuskan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, tak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Yang di surga sombong diusir oleh Allah. Bagaimana dengan orang di dunia yang sombong? Sombong dengan ilmunya, sombong dengan amal solehnya, merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita merasa hina. Orang yang berbuat dosa itu, dia selalu menganggap dirinya, selalu melihat orang baik itu adalah baik, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Madian berkata, inkisarun lil asi khairum min wusulil muti'i. Perasaan rendah diri itu lebih baik daripada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merasa sombong dengan ketaatannya, hancur ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermakna ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini mesti kita jaga, hati ini mesti kita rawat baik-baik, supaya kita bisa terhindar dari sifat sombong di hadapan Allah ketika beramal. Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging, kata Rasulullah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh amal perbuatannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, maksiat itu atau dosa sehingga dia merasa rendah hina di hadapan Allah, kemudian dia membutuhkan rahmat Allah, itu lebih baik daripada orang yang taat, yang membangkitkan rasa sombong, yang membangkitkan rasa ujub, kemudian meremehkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tusair, kata Allah, khaddaka linnas, janganlah engkau sombong di hadapan manusia, janganlah engkau memalingkan mukamu di hadapan manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi Allah dalam keadaan congkak sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang itu ketika dia berbuat taat, maka dibarengin rasa ujub, rasa sombong, sehingga merasa besar dengan amal ibadahnya yang dikerjakannya, yang diperbuat dalam kehidupan sehari-hari. Dan terkadang orang yang berbuat dosa, dia merasa hina dengan dosanya, dia merasa rendah di hadapan Allah, merasa tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi wusul, yang menyebabkan dia sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh tadi yang sudah diuraikan, seorang ahli ibadah, seorang yang soleh dengan seorang pelacur, dia tawaduk, dia merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling taat,
dialah yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah dititipkan oleh Allah rasa taat, rasa agama yang kuat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah pemberian Allah yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dibeli dengan uang. Itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyelamatkan kita dari kehidupan dunia menuju alam barzah, menuju alam akhirat yang kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah dibimbing hidayah, hatinya dilembutkan, mudah beriman, mudah mendirikan salat, mudah membaca Al-Quran, mudah berbuat amal soleh, itu tak lain tak bukan Allah menginginkan dia menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dititipkan iman oleh Allah, dititipkan kedudukan, dititipkan sesuatu amal soleh, maka jaga itu baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amal soleh yang sudah kita buat, amal soleh yang sudah kita kerjakan, karena ada rasa ujub, ada rasa sombong di dalam hati, menyebabkan kita menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.